ilmi utawi iki iku bab martelake kautamane nuprih ing ilmu. Ai babu fadilati talabil ilmi, Mbah Ihsan nyarai ngoten. Utawi iki iku bab martelake kautamane nuprih ing ilmu. Ai wa ta'limihi wa nashrihi wa dhammi kitmanihi amman yastahiquhu. Wa dhammi man arada bi ilmihi ghayra wajhillahi minal ayati wal ahbar. Nanti di sana juga akan diterangkan pentingnya untuk kemudian mengajarkan apa yang sudah kita pelajari dan juga menjelaskan tentang bahayanya kalau kita kemudian tidak menyebarkan apa yang kita peroleh dari guru-guru kita, juga menjelaskan tentang buruknya orang yang mencari ilmu dengan tujuan-tujuan selain Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah taala yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Menika wonten tengah-tengah ayat ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila suzu famsuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Terus menikah merupakan ayat yang paling populer untuk menunjukkan betapa istimewanya keilmuan dalam Islam. Bahkan raf'id darajat dalam Al-Quran itu beberapa kali disebut. Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat derajat beberapa orang tertentu fid dunya wal akhirah, itu ada di 4 tempat. Yang 3 itu hubungannya dengan keilmuan, yang 1 itu hubungannya dengan jihad. Jadi pancen ahlul ilmi itu adalah kelompok-kelompok yang memang sangat istimewa indallah azza wa jalla. Lah ayat niki kalih muallif Syekh Zainuddin dibuka dengan langsung yarfa'illahu alladzina amanu minkum. Menika merupakan jawab dari Amr yang tidak ditampilkan oleh beliau. Idza qilang syuzu fangsuzu. Nek awakmu diajak api, kalau kamu kemudian diajak hal-hal yang positif inda syar'i, menurut kacamata syariat, menurut kacamata agama, siapapun dari kita yang kemudian punya semangat di sana, punya ketertarikan yang kuat di sana, maka yarfa mongko ngangkat. Yarfa mongko ngangkat sapa Allahu Allah alladzina ing wong akeh amanu kang padha iman sapa alladzin minkum hale saking sira walladzina lan wong akeh utu kang den paringi sapa alladzin al ilma ing ilmu ngangkat apa nih darajatin piro-piro derajati utawa darajatin ing dalem piro-piro derajati. Ai wa yarfa' tegese lan ngangkat sapa Allah darajatil ulama'i ing piro-piro derajati utawa pangkate para alim minhum saking alladzina amanu, minhum saking alladzina amanu khassatan hal tertentu, khassatan hal tertentu. Hanya alladzina utul ilma, hanya orang-orang yang punya kesempatan untuk kemudian ta'allumil ilmi wa ta'limihi lah yang kemudian ya secara otomatis wal amal bihi, itu hanya mereka lah yang kemudian diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Prinsipe ngoten prinsipe. Sebetulnya ayat itu diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum. Ini asbabun nuzulnya adalah suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mengajar, Kanjeng Nabi niku nggadah santri-santri tetap
yang tidak pulang dan memang karena tidak punya rumah, mondok katakan, atau memang rumahnya jauh, yang biasa kita kenal, yang populer dengan istilah ashabis suffah. Lah, jam ngajinya bahkan Nabi itu membuat semua para sahabat itu kemudian saling berdesakan untuk menjadi yang paling dekat dengan bahkan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka itu cukup membuat kanjeng Nabi panik karena tempatnya sangat terbatas. Wa fil makani dhaikun. Akhirnya turunlah ayat itu. Dan memang wonten kisah-kisah menarik, diantaranya adalah ternyata ada beberapa sahabat papan atas yang kemudian cukup keberatan kalau ditaruh di belakang. Lah biasanya sahabat papan atas itu rata-rata datangnya belakangan. Ya sebagaimana umumnya wong top itu pancen tekone keri. Ya gawan ngono iku. Dan memang bahkan Nabi piyambak memang ada beberapa sahabat itu oleh beliau diistimewakan. Dan yang nyata-nyata sering beliau istimewakan itu adalah sahabat-sahabat yang terlibat dalam perang Badar. Ashabu Badrin. Dilalah pancen sahabatnya rata-rata semuanya papan atas. Lagi-lagi kalau sudah papan atas itu biasanya datangnya kalau semuanya sudah kumpul. Ketika dia datang dan semuanya sudah duduk, dia tidak mau duduk. Terus berdiri di belakang. Sampai pengajian dimulai, dia tetap berdiri. Sambil menunggu yang papan bawah ini tolong mundur. Ya, kira-kira begitu, Akhirnya, betul, ketika Rasulullah melihat beliau-beliau pada berdiri, Rasulullah memerintahkan amatir-amatir ini untuk iku lek saiki wis dibuli tenan. Lho, iya bukan? Iku lek saiki wis rame tenan. Karena kala itu saja, era Mbah Kanjeng Nabi saja, ketika kemudian mengundurkan sebagian para sahabat, iku langsung rame menjadi perbincangan publik bahwa Rasulullah membeda-bedakan sahabatnya. Bayang loh. Makanya jangan ada di antara kita yang heran kalau kemudian apapun yang bisa kita lakukan untuk menjadi pribadi yang cukup baik, jangan sekali-kali punya harapan untuk mendapatkan respek dari siapapun. Wa ma min ahadin min alsunin nasi salima. Wa ma min ahadin min alsunin nasi salima. Tidak ada satupun orang yang akan pernah lolos dari cibiran, bulian, atau minimal rasan-rasan orang lain. Walau dzaka an-nabiyyu, walau dzaka an-nabiyyu al-mutahhar. Walaupun itu adalah Rasulullah, seorang nabi yang sudah disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu rame. Makanya waqala al-munafiqun alastum taz'umuna anna sahibakum ya'dilu bainan nas. Pertama-tama isu itu ditampilkan oleh orang munafikin. Yang menyebarkan isu pertama itu adalah munafikin yang mengatakan, apa kalian masih punya bayangan, masih punya keyakinan bahwa nabi kalian adalah orang yang adil. Fa wallahi ma adala baina haula. Demi Allah, Muhammad tidak adil. Ini Kanjeng Nabi, Pak. Ini Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi dianggap orang adil. Lelek Kanjeng Nabi gak adil, terus sapa ning donya iki sing adil? Qaumun akhadhu majalisahum wa habbu
al-qurba min nabiyihim aqamahum wa ajlasa man abta'a anhum maqamahum. Dari dulu orang-orang yang punya watak nifak itu punya tutur bahasa yang jauh lebih logis, lebih menarik daripada wong-wong sing asli nyantri. Rata-rata ngene iki gak melu ngaji. Enggak melu ngaji, tapi karena dia dengar cerita, kemudian dia paling pintar untuk membangun narasi dan opini. Lah iya, bagaimana mungkin Muhammad kita anggap adil? Ada orang yang bersusah payah, pengen ngaji, ya, kemudian pengen dekat. Wa ahabbu al-qurba min nabiyihim. Pengen banget cedek ambek Kanjeng Nabi. Ternyata aqamahum. Kemudian dia disuruh berdiri, minggir, wa ajlasa man abta'a minhum. Kemudian malah Muhammad menyuruh duduk orang-orang yang nyata-nyata datang belakangan. Sebuah isu yang menarik untuk menjadi pembahasan di warung-warung kopi. Framing yang sangat menarik. Padahal dari awal Rasulullah memang sudah sangat luar biasa. Dan semua orang tahu bahwa Rasulullah atas petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala mengistimewakan ashabi Badr minal ansari wal muhajirin. Dan memang para tokoh-tokoh itu ya memang punya kelayaan untuk datang belakangan, paham ora? Iya wis jarno ae pancen kan biyen tokoh wis ngono kuwi. Takone ku weri rodok ngrepoti. Tapi gak apa-apa ya pancen ngono kuwi. Dan yang jangan dilupa bahwa Rasulullah nyaman dengan beliau-beliau itu ketika beliau pada akhirnya harus di belakang, apalagi sambil berdiri karena nggak mau duduk, karena ya ngerasa ampuh loh Pak, piye wong ampuh ya sadar nek ampuh, lah aku ampuh kok ning mburi. Nah, tapi dalam ayat ini juga itu ada yang menarik Pak, bahwa ternyata kalau kemudian ada tokoh, gila. Jadi fi hadzal ayah ta'mimun summa takhsis wa dzalika annal jazaa bi raf'id darajat hauna munasibun lil amal. Li annal ma'mura bihi tafsihul majlis. Singkat cerita, ayat awal ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis. Ayat ini intinya adalah bagaimana kita harus punya watak untuk kemudian berlapang dada memberikan tempat bagi yang lain. Artinya aja sampai tujuan apik kemudian tujuan apik kan rupane ngaji. Tujuannya kan baik itu ngaji. Jangan sampai kemudian menyakiti orang lain. Kalau memang kemudian ada yang datang lebih dulu, ya memang semaklumnya apa namanya kalau pada akhirnya dia duduk di depan. Di sini dikatakan li'anal ma'mur bihi tafsihul majlis kaila tanafasu fil qurbi minal makan ar-rafi'. Kak tulis sih. Kaila tanafasu fil qurbi minal makan ar-rafi' haulahu sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai kemudian tujuan baik itu rupane ngaji hanya mengerucut pada satu titik. Yang penting pokok cedek Nabi. Ngaji ini malah nomor sekian, yang paling penting pokoknya cedek. Ini kan kita banget ya. Ngaji, paham, mengamalkan apa yang kita pahami, nomor sekian, yang paling penting gawe story. Soalnya iki cocok ya. Iki cocok aku cocok ya. Artinya kok biyen ngono iki ya ono padane. Lah, sekarang permasalahannya kalau ada tokoh kemudian karena datang belakangan dan mau untuk duduk di belakang, ternyata dia juga akan mendapatkan raf'id darajat. Karena kebesaran hatinya untuk mengalah kepada sing gak patek tokoh. Loh iya. Dan ini luar biasa. Falamma kanal mumtasil lidzalik. Ketika ada orang yang kemudian mau mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan tempat duduknya bagi yang lebih berhak karena datang lebih dulu, walaupun dia tokoh, ini berarti menunjukkan yaghfidu nafsahu amma yutanafasu fihi min rif'ah. Dia sudah kemudian mampu meredam nafsunya, meredam apa ya egonya untuk kemudian mengalah, dan itu luar biasa. Murni imtisalan wa tawadduan. Ini murni karena nderek perintah Allah Ta'ala dan murni karena menunjukkan rasa tawadu, andap asor.
Man tawaddu'a lillah rafa'ahullah. Man tawaddu'a lillah rafa'ahullah. Pun kak terus nih. Walhasil pada hakikatnya ternyata Allah Subhanahu wa taala tetap menganggap siapapun yang datang untuk ngaji itu semuanya istimewa. Semuanya istimewa. Gelem budal tok iku wis luar biasa. Apalagi di sana kemudian dia banyak membantu orang lain untuk mendapatkan kenyamanan ketika mengaji. Waqala lan dawu sapa Allah azza wa jal qul hal yastawi alladziina ya'lamuna wal ladziina la ya'lamun. Qul dawu sira Muhammad hal yastawi apa ta padha sapa alladziina wong akeh ya'lamuna kang padha ngerti sapa alladzin ya'lamuna kang padha ngerti sapa alladzin ai ma indallah minas sawabi wal iqab wal ladziina lan wong akeh la ya'lamuna kang ora padha ngerti sapa alladzin. Cah paham kambek cah ora paham iku padha ora. Ai la yastawiyani tegese ora padha sapa fariqon. Ai la yastawiyani tegese ora padha sapa fariqon. Dua kelompok ini jelas-jelas beda, Pak. Karena apa? Karena kuwatul amal itu tadullu ala kuwatil ilmi. Kuwatul amal tadullu ala kuwatil ilmi. Kesiapan kita untuk banyak beramal, untuk banyak melakukan ibadah-ibadah, kurbah-kurbah ilallah azza wa jalla, itu menunjukkan betapa luasnya pemahaman kita akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ahraja lan riwayatake